Ini menarik nih Mas Ali, ada pertanyaan tadi di channel YouTube kita, ada Vivo Eterna. Benarkah virus tersebut akan mati dalam 15 menit ketika berada di benda mati termasuk jenazah? Itu satu. Yang kedua, biar kita langsungkan aja. Miladiah Kusuma, COVID tidak bisa menular melalui udara. Apa benar? Karena pernah membaca droplet dan udara, penyebab lewat udara lebih lama, bisa bergerak lebih jauh, terhirup, dan seterusnya. Kemudian ini terkait dengan fungsi dari masker. Dua pertanyaan itu, monggo Mas Ali. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi bahwa virus ini media yang disukai adalah droplet. Droplet itu ya cairan, bisa dari bersin, bisa dari batuk, gitu ya. Dan tatkala droplet ini kemudian singgah di hidung kita, maka tahap awalnya adalah menempel di hidung. Pada jumlah tertentu, dia akan masuk ke saluran pernapasan yang lebih dalam ke paru-paru kita. Ini yang pertama, ya. Kemudian kedua, virus ini suka di tempat yang lembab, yang basah, dan yang gelap. Tatkala tempat itu kering, tatkala tempat itu panas, tatkala tempat itu terang, dan di ruang terbuka, virus ini tidak bertahan lama, ya, langsung mati. Oleh karena itu, saya merujuk apa yang disampaikan oleh virolog Dr. Hewan Indro Cahyono, virus ini tidak bisa melayang-layang di udara, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Jadi tidak bisa melayang-layang di udara, bisanya adalah droplet itu nempel di benda, benda itu kita pegang, tangan kita nempel ke hidung. Ini Pak Koco, ya. Oleh karena itu, yang paling penting dan paling mendasar adalah kebiasaan kita mencuci tangan sebelum memegang muka atau sebelum ngupil, begitu Pak Koco, ya. Kemudian yang ketiga, terkait virus ini berapa tadi? 15 menit? Ya, di mana 15 menit. 15 menit. Jadi 15 menit itu kemudian dia akan mati. Kalau bentar. Jadi di pertanyaannya adalah saya cari lagi nih. Benarkah virus tersebut akan mati dalam 15 menit ketika berada di benda mati? Seperti saya katakan tadi bahwa tergantung media yang ada. Tatkala virus ini kemudian nempel di baju kita, kemudian baju kita langsung kita cuci, langsung mati, Pak. Ketika ada yang bersin, dropletnya nempel di meja, tapi mejanya kering, itu nggak sampai 2-3 menit sudah mati, Pak. Apalagi kalau kita cuci pakai air sabun begitu. Jadi yang paling penting dan mendasar adalah kita menghindarkan diri terkena droplet dari orang lain dengan menjaga jarak, ya, 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kedua, kita menggunakan masker. Karena masker ini penting, Pak. Bukan masker ini kemudian kita ukur pori-pori dan sebagainya, tidak. Tapi masker ini bisa menjadi penyekat virus ini nggak masuk ke hidung, Pak, gitu ya. Dropletnya nggak masuk ke hidung. Ketika ada droplet, gitu ya. Ketika mungkin kita dekat dengan orang bersin, kalau kita pakai ini otomatis nggak akan ada sampai ke tempat kita, kira-kira seperti itu. Betul begitu. Oleh karena itu, memakai masker yang tidak benar dan tidak baik itu malah bisa menyebabkan risiko. Contoh misalkan, pakai masker hidungnya nggak ketutup, pakai masker kemudian dilepas, tangannya megang bagian luarnya masker, kemudian megang hidung, Pak. Itu risikonya tinggi.
Oleh karena itu, setiap kita pakai masker harus dipastikan hidung kita tertutup. Setiap dibuka, masker dilemparkan di tempat tertentu. Sebelum kita memasang masker, harus cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Nah, ini yang perlu diedukasikan kepada masyarakat. Tatkala pakai masker ini salah, Pak, itu bisa membuat resiko penularan dan penyebaran lebih cepat lagi, Pak. Jadi tidak ada ukuran yang pasti apakah 15 menit atau 9 menit. Yang pasti tatkala tempat itu lembab, tatkala tempat itu gelap dan basah, virus ini bertahan lama, Pak. Oleh karena itu, kenapa, mohon maaf ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, AC di tempat-tempat perkantoran, di tempat-tempat perbelanjaan harus diturunkan suhunya. Karena itu bisa meningkatkan daya tahan hidupnya virus di tempat-tempat yang ber-AC dan sebagainya. Oleh karena itu kita artinya nggak boleh terlalu dingin gitu, lembab. Nggak boleh terlalu dingin, Pak. Kalau perlu tempat kantor perbelanjaan itu panas. Oleh karena itu sebenarnya, Pak, di tempat-tempat pasar tradisional, kemudian kulinernya pedagang kaki lima, di tempat wisata itu resiko dari sisi lingkungan yang terbuka itu sangat kecil, Pak Koco. Namun kalau ada kerumunan, itu baru resikonya tinggi, Pak. Jadi problematiknya adalah soal kerumunan itu, Pak. Oleh karena artinya itu sebenarnya ketika tempat wisata nih, kemudian tempat-tempat pedagang kaki lima dan seterusnya, tempatnya terbuka, agak panas dan seterusnya, itu sebenarnya malah risikonya lebih kecil. Cuma masalahnya ketika kemudian itu berkerumun, banyak orang, terlalu dekat, itu yang jadi masalahnya. Betul, ya. Jadi oleh karena itu, saya sudah sekian kalinya minta kepada semua pelaku ekonomi, baik itu pedagang kaki lima, minimart, hypermart, pasar tradisional, warung kelontong, satu harus menyiapkan tempat cuci tangan dan sabunnya. Itu wajib, Pak. Kemudian yang kedua, berinteraksi selama belanja harus menggunakan masker. Bagaimana kalau kita ke kuliner dan makan di tempat, kan begitu pertanyaannya, Pak. Tetap kita harus menjaga jarak, kita harus betul-betul bisa menempatkan masker yang kita lepas itu pada tempat tertentu, kalau perlu kita membawa plastik, begitu ya. Kemudian setelah memegang masker, itu kita cuci tangan. Jangan sampai bagian luar yang masker ini kita pegang yang banyak mengandung, katakanlah berisiko mengandung virus, kemudian masuk ke hidung kita, gitu Pak Koco. Jadi resikonya itu soal kerumunan, Pak Koco, untuk jaga jarak dan sebagainya, begitu. Jadi kalau di tempat terbuka, itu jauh lebih aman dibandingkan di tempat tertutup, gitu. Karena virus ini nggak suka tempat panas, nggak suka tempat yang kering, begitu panas dan kering langsung mati, Pak Koco. Gitu.